bukti yang lain. Ya yang sudah inkrah, kalau belum inkrah belum bisa. Ini kan kita melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Berapa rata-rata barang bukti harganya berapa? Total semuanya. Total semuanya seperti yang dalam sambutan saya tadi. Rata-rata berapa? Kalau rata-rata beda-beda. Ada rata-rata yang mana datanya tadi? Itu Pak. Tapi ada yang sedikit barang bukti. Ya, ada yang dikit, ada yang banyak. Kenapa sampai bisa harus lihat rehab gitu kan ada sedikit pasti kan. Iya. Itu untuk rehab, untuk menentukan itu drug user atau enggak kan bukan hanya BBI. Kalau ternyata dia ada terkait dengan jaringan mafia, jadi kalau nanti hasil dari asesmennya dia bukan drug user murni ya nggak bisa. Syaratnya kan ketat juga. Dari hasil persidangan itu dari ada nggak yang bisa mengarah ke jaringan kita yang mafia-mafia besar yang di Lombok Timur para terdakwa yang terpidana ini? Ya ini ada sabunya seberat 151,423 gram, ganjanya 8,91 gram. Ini perkara yang kita dapatkan dari kepolisian, dari penyidik polisi dari bulan November 2022 sampai November 2023 yang sudah kita sidangkan dan sudah inkrah. Kalau soal ada keterkaitan nggak dengan bandar besar itu mungkin kan tergantung bagaimana penyidik bisa melakukan pengungkapan perkara itu. Karena ini perkara penyidikan tindak pidana umum, penyidiknya itu adalah pihak kepolisian. Kalau kami selaku penuntut umum mempelajari berkas, memang kalau memang ada faktanya kita berikan petunjuk ke penyidik. Ini harus diungkap karena ada keterlibatan jaringan, misalnya dari percakapan handphone yang kita temukan itu dari digital forensiknya, kalau memang ada ya harus ditindak lanjut. Dari gambaran kasus ini semakin ya, kita kan berharap keberhasilan penuntutan salah satunya angka kejahatan itu turun. Kalau angka kejahatan turun atau tetap, ya kita menganggap itu sebetulnya ada yang salah, apakah itu di penegakan hukumnya atau kan memang kesadaran masyarakat nggak ada. Dalam arti kata efek jerah, tren efeknya berarti nggak ada. Tapi selama ini kita berusaha maksimal dengan melakukan penuntutan yang maksimal sebenarnya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Berapa tahun berapa? Ada yang sampai 20 tahun? Yang 20 tahun Pak Kasibidin ada yang kita tuntut 20 tahun ya. Kalau tuntutannya ada ya. Ini kita nggak harus kita buka datanya nih Pak. Jadi tadi kan disebutkan kalau Lombok Timur ini termasuk 50%-nya adalah tindak pidana narkoba. Tapi ada kemungkinan juga dong kalau di antara kasus narkoba ini tidak berpeluang ada semacam bandar atau ya, kalau orang jualan ada bandarnya ya kan Pak, nggak mungkin dia jualan sendiri ya kan. Tapi kan sampai saat ini belum diterungkap. Ya belum terungkap kan, polisi juga harus punya bukti yang kuat untuk memtersangkakan orang sebagai bandar ya kan. Nah itu memang perlu effort yang kuat, termasuk juga dukungan dari masyarakat. Selama ini kan yang di sidang itu kan yang pengedar, pemakai yang dalam bentuk kecil. Iya. Tapi kita nggak bisa ngelihat dia kecilnya itu juga nggak Pak. Mungkin saat itu yang kedapatan nama kita sedikit. Tapi transaksi-transaksi yang dia lakukan sebelumnya mungkin sudah ada dan nggak ketahuan, mungkin nggak ketangkep ya kan. Makanya undang-undang narkotika itu pasal 112 itu kan karet juga ya, menguasai, pokoknya ada di dia itu udah bisa didakwakan dia 112. Jadi dia nggak bisa juga mengelak, bukan saya, bukan punya saya, tapi ketika saat itu barangnya ada di badan dia itu udah bisa kena. Tapi kalau ada aturan baru itu buka jari.